tapi disesuaikan itu anunya screennya juga lah. Ntar jadi masalah. Udah, ini udah mulai screennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah dasar komunikasi dakwah, yaitu Bapak Ibtisam Han, dan teman-teman yang berbahagia. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari kelompok 5, yaitu tentang teori-teori pesan dalam komunikasi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Akbar Maulana Abdul Aziz, yang kedua Aizar Amirul Aziz, dan yang ketiga Khairul Sya'ban. Di video kali ini dalam PowerPoint kami hanya mencantumkan sedikit saja materinya, dan penjelasan semua ada di makalah, dan kami juga nanti akan menjelaskan semuanya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas teori-teori pesan dalam komunikasi. Pesan sebagai sumber perkembangan dalam komunikasi antar sesama manusia tanpa mengenal jarak ataupun waktu. Yaitu pesan adalah sebuah perkembangan dalam komunikasi. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak bisa ada. Dan pesan ini tidak mengenal jarak ataupun waktu. Jadi dimanapun kita bisa mengirimkan pesan. Kita bisa berpesan, saling berpesan. Baik kita jarak jauh, bisa menggunakan surat ataupun HP. Dalam teori-teori pesan, pada bab ini kita akan membahas mengenai teori pesan dalam komunikasi yang merujuk pada awal pesan hingga pengembangan pesan tersebut. Teori-teori pesan ini terdapat di dalam beberapa tradisi. Yang pertama itu tradisi semiotik. Tradisi semiotik telah menjadi hal penting dalam perkembangan memahami pesan. Bagian-bagiannya dapat tersusun. Teori membantu kita memahami bagaimana menyampaikan pesan agar dapat bermakna. Terdapat 3 jenis teori semiotik dalam pesan, yaitu yang pertama teori simbol. Teori ini memberikan standarisasi dalam tradisi semiotik dalam kajian komunikasi. Jadi simbol ini adalah sebuah pesan yang kita memahaminya perlu dengan arti. Misalkan simbol lampu dalam rambu-rambu lalu lintas, yaitu simbol lampu merah, yang berarti pesannya, arti dari simbol tersebut yaitu berpesan bahwasanya merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu boleh jalan terus. Kemudian teori bahasa, yang kedua teori bahasa. Penting untuk mengetahui sesuatu mengenai struktur bahasa, bagaimana hal itu memenuhi pesan, mempengaruhi pesan. Jadi bahasa ini mempengaruhi dalam pesan. Tanpa adanya bahasa, kita tidak bisa menulis pesan, karena sangat sulit untuk memahami tanpa adanya bahasa. Yang ketiga yaitu teori sistem nonverbal. Teori sistem nonverbal terbagi menjadi 2 teori, yaitu kode nonverbal,
Kode ini adalah kumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti. Jadi kode ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu teori simbol. Hampir sama maknanya. Yang kedua yaitu proxemis. Proxemis mengacu pada penggunaan jarak dalam komunikasi. Ini adalah bagaimana manusia menyusun jarak yang kecil dan praktik kehidupan sehari-hari. Metode penggunaan ini bermasalah dalam hal kebudayaan, terutama negara. Oke, akan dilanjutkan oleh saudara Syahban. Oke, baik. Langsung saja. Di poin kedua ada tradisi sosiokultural. Nah, tradisi ini menjauhkan kita dari perbedaan individu dan pengolahan kesadaran terhadap hubungan sosial. Kelompok kelompok dan makna yang dihasilkan melalui interaksi tradisi dibagi ke dalam beberapa teori, yakni yang pertama ada teori aksi berbicara. Nah, teori kemampuan berbicara yang kebanyakan dihubungkan dengan John Shirley dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-katanya. Dalam teori aksi berbicara, kebenaran tidak terlalu penting. Malahan, pertanyaan sebenarnya adalah apa maksud dari pembicara dengan mengutarakan permasalahan tersebut. Shirley menyatakan secara mendasar bahwa berbicara sebuah bahasa adalah penyatu dengan aturan yang diatur oleh perilaku. John Shirley mengutarakan 5 jenis aksi berkehendak. Gasan merupakan suatu pernyataan yang mengikat pembicara untuk menyokong kebenaran dari sebuah permasalahan, mencakup tindakan seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan, dan meyakinkan. Kemudian yang kedua, arahan. Merupakan aksi kehendak yang berusaha supaya pendengar melakukan sesuatu. Bentuknya berupa perintah, permintaan, pembelaan, berdoa, permohonan, undangan, dan seterusnya. Keterikatan. Kemudian yang ketiga, keterikatan. Merupakan mengikat pembicara pada tindakan selanjutnya. Terdiri atas berjanji, bersumpah, ikrar, kontrak, dan jaminan. Kemudian yang keempat ada pernyataan. Tindakan yang menyampaikan beberapa aspek psikologis dari kondisi pembicara, seperti pengucapan selamat, permintaan maaf, menghibur, dan penyambutan. Kemudian yang kelima, deklarasi. Dirancang untuk menciptakan sebuah proposisi dengan menuntut yang membuatnya seperti itu. Seperti pemecatan, penunjukan, pernikahan, dan pensiunan. Nah, beberapa aksi berkehendak harus mengikuti sejumlah aturan pokok dalam rangka untuk menganggapnya sebagai sebuah aksi berkehendak. Di antaranya, yang pertama, aturan isi proposisi, menetapkan beberapa kondisi dari objek yang dituju. Kedua, aturan pendahuluan, melibatkan asumsi perkiraan dari pembicara dan pendengar yang penting untuk tindakan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, aturan kesungguhan. Pembicara perlu untuk bersungguh-sungguh pada apa yang dikatakan. Kemudian yang keempat, aturan esensial menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh pendengar dan pembicara untuk mewakili apa yang terlihat menjadi benar-benar ada. Kemudian yang kelima, aksi regulatif atau tambahan, memberikan petunjuk untuk beraksi di dalam permainan. Kemudian poin yang kedua ada teori identifikasi Kenneth Burke. Karya Shirley membantu memahami pelaku komunikasi menempatkan makna pada sebuah aksi berbicara.
Tetapi masalah sebenarnya apa aksi berbicara lakukan untuk membantu pelaku untuk menjembatani perbedaan di antara keduanya. Karya Kenneth Barker membantu menjawab pertanyaan ini. Barker mulai dengan perbedaan antara tindakan dan gerakan. Tindakan terdiri atas perilaku sukarela dan bertujuan, sedangkan gerakan tidak bertujuan dan tidak mengandung makna. Objek dan binatang memiliki gerakan, tetapi manusia yang memiliki keduanya. Barke menyetujui bahwa bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk bertindak karena kebutuhan sosial membutuhkan orang untuk bekerja sama dengan tindakannya, sehingga bahasa membentuk perilaku. Bahasa seperti halnya dengan Barke selalu bermuatan emosional. Tidak ada kata yang dapat menjadi netral. Bahasa adalah ekonomis tetapi ambigu. Bahasa dapat menyatukan ataupun memisahkan, dan paradoks ini berperan penting dalam pemahaman teori Barke. Ketika simbol menyatukan manusia ke dalam pemahaman secara lazim, identifikasi terjadi. Sebaliknya, pembagian dan pemisahan dapat juga terjadi. Bahasa dapat mengangkat identifikasi atau pembagian dan pemisahan. Ada 3 teori sumber identifikasi menurut Barke, yaitu yang pertama, identifikasi materi, hasil dari kebaikan, kepemilikan, dan benda. Kemudian yang kedua, identifikasi idealistis, hasil dari ide terbagi, sikap, perasaan, dan nilai. Kemudian yang ketiga, identifikasi formal, hasil dari penyusunan, bentuk atau pengaturan dari sebuah peristiwa di mana kedua orang berpartisipasi. Nah, Barke memperkenalkan istilah lain yang dapat membantu menjelaskan bagaimana identifikasi bekerja. Ini merupakan konsep dari guilt atau kesalahan. Istilah ini adalah kata yang penuh arti karena tertekan perasaan di dalam diri seseorang seperti cemas, malu, benci, sebal, dan lain-lain. Kemudian poin ketiga, teori bahasa dan gender. Bahasa layaknya gender. Teori ini terkait dengan bagaimana gender mempengaruhi bahasa dan sebaliknya membangun dunia sosial khusus. Chris Kramarae meyakinkan bahwa fitur utama dari dunia adalah sifat linguistiknya serta kata-kata dan sintaksis dalam struktur pesan dari pemikiran seseorang serta interaksi yang mempunyai pengaruh besar pada bagaimana mengarungi dunia. Cara pembawaan antara wanita dan pria pastilah berbeda. Mungkin Wanita cukup kurang untuk merasa nyaman saudara menyampaikan, Syamban. ya. Akan dilanjutkan oleh saudara Aizer. Oke dah. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai tradisi sosio-psikologis. Apa ini? Yaitu teori yang berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi mengatur pesan yang berdasarkan psikologi sosial. Penelitian, teori, dan karya ini cenderung kognitif dalam orientasi, serta menjelaskan bagaimana manusia menyatukan informasi dan perencanaan pesan secara sesuai. Dalam teori ini dibagi menjadi 4 teori yang kita tahu ini, yaitu teori penyusunan tindakan, model penyusunan strategi, model penyusunan pesan, dan teori pengertian secara semantik. Kita mulai dari yang pertama, teori penyusunan tindakan. Ya, teori ini menguji cara kita mengatur pengetahuan dalam pikiran dan menggunakannya untuk membentuk sebuah pesan. Contohnya, kita ini kan mungkin merasa tersenyum saat menyalami seseorang dan mengatakan, "Hai, apa kabar?" Dan orang tersebut kemudian membalas kita dan mengatakan, "Hai, bagaimana kabarmu?" Kapanpun seseorang bertindak, harus menyusun prosedur yang tepat
atau perilaku, di luar dari segala tindakan prosedur memori. Seseorang harus memilih kurang paling tepat terhadap keadaan dalam rangka menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah model penyusunan strategi. Model ini meraih pemenuhan dari orang lain adalah salah satu dari tujuan komunikasi tersebut, berusaha untuk membiarkan orang lain melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan atau untuk menghentikan sesuatu yang kita tidak suka. Seorang pakar, Gerard Walder dan David Smith, membagi strategi perolehan pemenuhan strategi tersebut, namun saya hanya menyebutkannya beberapa, yaitu diantaranya adalah janji atau promising, yaitu menjanjikan suatu hadiah untuk pemenuhan. B. Ancaman, mengindikasikan bahwa hukuman akan diterapkan bagian gagal memenuhi sesuatu. Mengetahui hasil positif, yaitu menunjukkan seberapa bagus suatu hal yang akan terjadi pada semua yang patuh. Mengetahui hasil negatif itu sebaliknya. Menyukai, menunjukkan pertemanan, tawaran, memberikan hadiah sebelum mempertanyakan pemenuhan, dan meminta balas budi, mengatakan bahwa seseorang berutang sesuatu untuk bantuan di masa lalu. Masuk ke bagian 3, model penyusunan pesan. Kita lihat pada bagian sebelumnya, model pemilihan strategi menganggap bahwa pelaku komunikasi memilih strategi untuk mencapai tujuan komunikasi mereka. Sebaliknya, teori penyusunan pesan menggambarkan sebuah skenario yang lebih kompleks di mana pelaku komunikasi benar-benar menyusun pesan yang sesuai dengan maksud-maksud mereka dalam situasi yang mereka hadapi sendiri. Teori ini dibagi menjadi 3, saya hanya sebutkan saja, yaitu perencanaan, sebuah teori yang dikemukakan Charles Perkins yang menjelaskan proses yang dilalui individu dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Yang kedua adalah logika penyusunan pesan, bahwa manusia berpikir dengan cara yang berbeda tentang komunikasi dan pesan, serta mereka menggunakan logika yang berbeda dalam menemukan apa yang akan dikatakan kepada orang lain dalam sebuah situasi. Dan terakhir adalah teori pengertian secara semantik. Apa itu? Yaitu penafsiran adalah sebuah istilah untuk bagaimana kita memahami pengalaman kita. Charles Osgood menggambarkan bahwa untuk mempelajari makna dan bagaimana makna tersebut berhubungan erat dengan pemikiran dan perilaku tersebut. Bagaimana sebuah rangsangan fisik mempengaruhi respon internal dan eksternal terhadap objek sekitar. Jadi teori pengertian secara semantik ini menghubungkan antara rangsangan dan respon. Kita beralih ke tradisi fenomenologis, ini yang terakhir ya. Tradisi ini menekankan proses interpretasi, tetapi dalam cara yang sangat berbeda daripada yang dilakukan oleh Osgood yang di atas ya. Teori fenomenologis melihat interpretasi sebagai sebuah proses pemahaman yang sadar dan hati-hati. Secara harfiah berarti penelitian tentang pengalaman sadar, di mana interpretasi mengambil peranan yang penting. Hermeneutika diartikan sebagai penafsiran naskah yang sengaja dan hati-hati. Ini merupakan dasar bagi tradisi fenomenologis dalam penelitian. Hermeneutika itu mencuat sebagai sebuah cara untuk memahami naskah-naskah kuno, seperti kitab, Alkitab yang tidak dapat dijelaskan oleh penulisnya, atau bisa jadi penulisnya mungkin sudah tiada. Kita bagi saja, mungkin ada 3 orang penulis terkemuka yang dalam penafsirannya ini dia mengetahuinya mengenai penafsiran naskah tersebut. Yang pertama adalah Paul Ricoeur, merupakan ahli teori tentang penafsiran yang sangat bergantung pada tradisi fenomenologis dan hermeneutika. Ketika kemampuan berbicara telah direkam, hal tersebut menurut dia dipisahkan dari pembicaranya dan situasi hal tersebut dihasilkan. Naskah menurut dia tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti wacana langsung, karena mereka ada dalam bentuk yang tetap. Menurut Ricoeur sendiri, naskah pada kasus-kasus tersebut terdapat dokumen-dokumen sejarah yang bisa jadi hilang. Dalam hal tersebut, dia mengatakan bahwa naskah itu selalu hidup dan kemampuan bicara hanya bersifat sementara. Pemisahan naskah dari situasi sebagai pembedaan, naskah memiliki makna berbeda dari maksud penulis yang sebenarnya. Itu menurut dia. Yang kedua adalah Stanley Fish, merupakan seorang kritikus sastra yang paling dikenal dalam bidang bahasa Inggris, kajian sastra dan media. Menurut Fish, makna terletak pada pembaca. Mengapa? Karena naskah merangsa pembacaannya aktif, tetapi pembaca sendiri, bukan naskahnya yang memberikan maknanya. Dia mengajarkan bahwa pemaknaan bukan masalah individu dengan mengikuti pendekatan konstruksional sosial.
Mengajarkan pembaca merupakan anggota dari komunitas interpretatif itu sendiri, kelompok yang saling berinteraksi, membentuk realitas dan pemaknaan umum serta menggunakannya dalam pendekatan mereka. Yang ketiga adalah Hans Georg Janmer, seorang anak asuh dari Marty Heidegger. Saya kira saya tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Jadi cukup sekian kali ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Saudara Aizar, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.